Berdasarkan nilai transaksi terbesar, saham Bumi memimpin dengan transaksi sebesar Rp682 miliar. Disusul saham Goto yang ditransaksikan sebesar Rp668 miliar. Saham Dewa mencapai Rp563 miliar. Ketubik pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan kembali menyentuh level tertinggi baru di 8.704 pada akhir perdagangan sesi pertama Senin 8 Desember 2025. Tim riset sekuritas menyebutkan secara teknikal IHSG masih dalam tren bullish dengan katalis utama yakni ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed pada FOMC periode Desember yang akan digelar di pekan ini. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,83% menyentuh level tertinggi baru di level 8.704 pada akhir perdagangan sesi 1, Senin 8 Desember 2025. Dari 11 indeks sektoral, sebanyak 10 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, sedangkan satu indeks sektoral lainnya tergelincir ke zona merah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor kesehatan yang naik 2,62%, sektor infrastruktur naik 2,54%, dan sektor teknologi yang naik 2,30%. Dari pergerakan saham, sejumlah saham yang hijau dengan nilai transaksi jumbo berkontribusi pada penguatan IHSG ke level all-time high baru. Berdasarkan nilai transaksi terbesar, saham Bumi memimpin dengan transaksi sebesar Rp682 miliar. Disusul saham Goto yang ditransaksikan sebesar Rp668 miliar. Saham Dewa mencapai Rp563 miliar. Saham koin senilai Rp463 miliar. Dan saham energi dengan nilai transaksi sebesar Rp396 miliar. Terkait pergerakan IHSG, MNC Sekuritas memposisikan IHSG pada Senin 8 Desember 2025 diperkirakan menguji 8.709. Namun skenario terburuk mengarah kepada koreksi ke 8.410 sampai 8.516. Tim riset mencatat terbentuk support di level 8.592 dan 8.553, sedangkan resisten di 8.709 dan 8.769. Sementara itu, BRI dan Reksa Sekuritas memposisikan IHSG berpotensi menguat selama sepekan. Tim analis BRI dan Reksa Sekuritas menyebut secara teknikal IHSG masih berada dalam tren bullish, dengan potensi menguat menuju resisten 8.655 hingga 8.670 dan support di 8.555 hingga 8.610. Tim riset BRI dan Reksa Sekuritas menyebut katalis utama bagi IHSG adalah rapat The Fed periode Desember yang diperkirakan akan menghasilkan pemangkasan suku bunga acuan. Ekspektasi tersebut telah mendorong Wall Street mendekati rekor tertinggi. Jika benar terjadi, pemangkasan suku bunga dapat melemahkan dolar Amerika Serikat dan meningkatkan aliran dana asing ke pasar Indonesia menjelang akhir tahun. Sementara itu, berkaca pada pergerakan pekan lalu, IHSG mencatatkan kinerja positif selama sepekan pada 1 hingga 5 Desember 2025. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG menguat 1,46%. Ditutup di level 8.632. Aliran dana asing tetap positif, di mana sepanjang pekan lalu net buy asing tercatat sebesar Rp2,48 triliun, melanjutkan tren net buy pekan sebelumnya senilai Rp992,41 miliar. Berbagai sumber untuk ID Action. Informasi emiten pemirsa, PT ADI Armada Sarana Armada Tbk maksud kami atau ASA memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp500 miliar dari QNB Indonesia yang seluruhnya dialokasikan untuk pembelian unit armada baru. Hal ini dilakukan sebagai upaya perseroan menjaga momentum bisnis penyewaan kendaraan yang positif hingga saat ini. Direktur Utama PT ADI Sarana Armada Tbk atau ASSA, Projo Sunaryanto, menjelaskan rencana pembelian armada baru tersebut sejalan dengan alokasi belanja modal tahun 2025 sebesar Rp1,5 triliun. Hingga September 2025, perseroan telah menyerap Rp1,04 triliun belanja modal, terutama untuk pembelian armada baru. Saat ini total armada roda 2 dan roda 4 perseroan mencapai 30.000 unit. Manajemen perseroan menekankan didukung dengan proyeksi bisnis penyewaan kendaraan yang terus berkembang, perseroan mengambil langkah peremajaan dan penambahan armada baru untuk menjaga momentum kinerja positif hingga beberapa tahun ke depan. Diketahui kinerja keuangan perseroan hingga kuartal 3 2025 menunjukkan tren positif. Pendapatan konsolidasi tumbuh 21% year on year menjadi Rp4,41 triliun. Lini bisnis penyewaan kendaraan atau auto pool mencatat Rp1,2 triliun atau naik 4% year on year dengan kontribusi 34% terhadap total pendapatan. Stabilitas bisnis ini topang pelanggan B2B dengan kontrak tahunan yang menjaga tarif dan utilisasi tetap solid. Pencapaian kinerja ini menjadi sinyal kuat kebutuhan akan layanan sewa kendaraan perseroan terus meningkat.
dengan basis pelanggan yang beragam. Perseroan optimis target pertumbuhan segmen rental sebesar 5 hingga 10% dapat tercapai hingga akhir tahun. Bagi sumber ada Exchange. Dan secara teknikal, pemirsa, saham ASA di sepanjang perdagangan hari ini bergerak fluktuatif dan sempat menembus ke level intraday tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Ditutup di perdagangan Jumat lalu di 1180 pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, dibuka menguat di 1185. Beberapa menit pasca pembukaan, saham ASA tertekan ke zona merah di 1175. Kemudian berbalik arah menguat ke 1210. Kemudian pukul 11 dan pukul 12 penguatan terbatas. Dan saat ini posisi ASA menguat di 1,27% di 1195. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Pergerakan saham ASA dalam beberapa bulan terakhir di perdagangan awal Juli masih bergerak di bawah level 1000-an. 765 menguat ke 845, 915, 840. Kemudian November mengalami penguatan signifikan ke 1100-an, dan di perdagangan hari ini intradaynya sempat ke 1210, namun di pembukaan sesi kedua posisi penguatan terbatas hingga saat ini di 1195 menguat di 1,27%. ASA penguatan terbatas telah menembus ke level intraday tertinggi paling tidak dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi PER-nya di 9,37 kali, PSR-nya di 0,74 kali, PBV-nya sudah berada di atas 1 kali, 1,99 kali, dan PCFR di 4,03 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali mencatatkan rekor intraday tertinggi di sepanjang masa. Kami akan segera kembali. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa. Di awal pekan indeks harga saham gabungan kembali mencatatkan rekor intraday tertinggi sepanjang masa meskipun jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Pak Rio, selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, baik Pak. Apa kabar Pak Rio? Baik sekali Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Sudah cukup lama nih Pak tidak berpartisipasi, dan akhirnya hari ini kembali berpartisipasi di IDX Channel. Langsung saja Pak Rio, secara teknikal Pak, penguatan masih terus berlanjut di sepanjang perdagangan hari ini, bahkan mencatatkan intraday tertinggi di 8720. Dan memang seperti kebiasaan IHSG di beberapa pekan terakhir, ketika menyentuh level intraday tertinggi atau catatan rekor, lebih cenderung penguatan terbatas bahkan berbalik ke zona merah. Analisis Anda penguatan yang terjadi di awal pekan ini Pak Rio? Iya Pak, jadi memang indeks dari mungkin dari sejak bulan September memang sudah berada dalam fase bullish dan sudah mencapai all time high di level 8.700, dan kita melihat sebenarnya masih ada ruang untuk penguatan lebih lanjut. Jadi kalau secara teknikal, indeks itu ke arah 9.000 masih sangat memungkinkan, bahkan sebenarnya 9.150. Tampaknya sih mungkin sampai tahun depan ya, karena Desember ini adalah window dressing period, dan tahun depan ada di January Effect, jadi harusnya sih arah ke 9.000 hingga 9.100 itu sebenarnya masih dalam rentang pergerakan harga yang wajar. Dan sebenarnya ada satu hal yang menarik di IHSG saat ini adalah bahwa motor pergerakan IHSG tidak lagi semata-mata dari saham-saham blue chip lawas atau big banks juga salah satunya, tapi di sini sudah mulai ada rotasi yang ada pembagian porsi yang cukup menarik di sini dari saham konglomerasi dengan beberapa grup seperti dari Praga Pangestu dan Bakri, dan juga saat ini juga mungkin dari sisi perbankan big banks itu juga memang belum begitu banyak pergerakan, tapi pada dasarnya ini kita bisa melihat bahwa ada sebuah perubahan pola pergerakan, tapi ini menjadi suatu hal yang sangat positif untuk mendukung tren naik IHSG ke depan.